Hai, welcome to Artocles. Sekali lagi saya mau minta maaf kalau suara belum pulih karena batuk. Hari ini seperti biasa kita akan bahas kasus seru dari Asia Tenggara yang cukup viral kisahnya di daerah Phnom Penh. Saya kenalkan dulu dengan seorang pria berkaki dua kelahiran tahun 85 dari kota Phnom Penh, negara Kamboja yang bernama Anthony Chuk. Saat mengenyam pendidikan di SMA Wat Ko, sudah pacar-pacaran sama teman satu sekolah yang namanya adalah Monica Sokun yang notabene adalah adik kelasnya. Dan hubungan mereka juga jalan terus saat Anthony sudah berkuliah ilmu ekonomi di kampus Royal Phnom Penh. Emang sih dulu Monica sangat diidolakan oleh kaum Adam. Penampilannya selalu fresh, wajah cantik, kulit bening, warna rambut selalu berganti sesuai isi kantong, dan tanpa ragu suka nunjukin belahan-belahan tertentu, dari atas sampai bawah, yang bikin jantung pria manapun berdegup kencang ngeliatnya. Tapi Anthony nggak kalah oke waktu kuliah, tampan, gagah, maco, serta berwawasan luas. Pokoknya tipe yang bakal dikejar sama cewek-cewek Depok. Jadi mereka emang serasi kala itu. Namun ternyata si Monica setelah lulus SMA malah tidak melanjutkan kuliah. Dia punya minat dalam dunia kecantikan dan ikut kursus makeup serta penataan rambut. Mungkin ngerasa kalau begini bakal lebih instan buat dapat kerja. Sayangnya di pertengahan tahun 2006 ada wanita lain dari kampus Anthony yang coba ngedeketin dia, bernama Chorda Boyut yang lebih tua 2 tahun. Awalnya cuma sahabatan, tapi dipepet terus sama Chorda sampai dia pun berhasil ngerjain pemuda itu jatuh dalam pelukannya saat mabuk di suatu malam. Anthony sih ngakunya nggak inget apa-apa, sampai 2 kali ini terjadi hingga Chorda pun hamil dan Monica marah besar karena cintanya dihianatin. Namun sayangnya nggak ada solusi bisa didapat selain wajib menikahi Chorda demi anak yang sedang dikandungnya. Terpaksa putuslah dengan nangis-nangis Anthony dan Monica, yang bikin orang tua lelaki itu juga marah karena anaknya kan belum lulus kuliah dan juga nggak punya pekerjaan. Tetap aja perkawinan secara tertutup dilaksanakan saat usia Anthony masih 21 dan Chorda 23. Sampai akhirnya di bulan Juni 2007 lahirlah putra mereka yang diberi nama Abram Chuk. Setelahnya Anthony disuruh mama bapaknya untuk ngelanjutin kuliah. Orang tuanya menanggung semua nafkah mereka. Sampai pada tahun 2011, akhirnya lelaki itu wisuda dan bekerja di perusahaan perdagangan pipa air. Menurut beberapa kerabat, sebenarnya kala itu hubungan antara Anthony dengan mantannya Monica masih terjalin dan sering ketemu secara diam-diam. Karena bagaimanapun, mereka saling mencintai dan sulit dipisahkan. Bahkan diketahui pria tersebut sudah memohon pengajuan cerai yang ditolak terus sama Chorda. Karena dari dulu niatnya kan untuk bisa memiliki Anthony. Mana mau udah dapet susah-susah, malah dilepas begitu aja. Sementara dari sudut lain, lelaki itu sangat sayang sama putranya dan gak mau pisah juga dari Abram. Soalnya kalau cerai dikatakan hak asuh bakal dibawa oleh istrinya. Ditahan-tahanin dulu hidup serumah meskipun sering terjadi pertengkaran karena Anthony nggak pernah berusaha ngebuka hati untuk istrinya sampai pisah ranjang pun. Lama sekali hidup dalam kesepian meski berstatus punya suami nampaknya bikin Chorda muak juga. Dia mulai memiliki hubungan dengan lelaki lain yang bisa ngasih kepuasan serta memenuhi hasrat yang selama ini tidak tersalurkan. Hal itu yang kemudian diketahui oleh Anthony. Ada temen yang ngadu dan beberapa kali juga dia sering nguping obrolan istrinya saat telepon-teleponan mesra dengan pria rahasia. Beliau nggak cemburu, justru akan memanfaatkan momentum ini untuk bisa menceraikan istrinya sambil merebut hak asuh sang putra. Bener aja pada bulan Oktober 2016 saat Abram sudah berumur 9 tahun, Anthony berhasil melabrak sang istri sedang bermesraan dengan seorang pemuda di Peninsula Hotel. Ini yang kemudian dijadikan bukti untuk berpisah. Meskipun awalnya Chorda beralasan, semua adalah jebakan untuk menyudutkan dirinya. Tetap aja ada bukti chat dan SMS mesra dengan si lelaki yang bikin dia nggak bisa memenangkan sang putra Abram. Resmi bercerai, dan Anthony menjadi pria bebas, padahal dia pun ada main ya sama Monica selama bertahun pernikahannya. Tapi lebih rapi dan gak pernah ketahuan sama Chorda. Atau Chorda emang gak mau cari tahu aja karena gak pernah berniat mau berpisah.
Meskipun sudah resmi bercerai, namun Anthony nggak pernah melarang putranya untuk sesekali menemui ibu kandungnya. Bahkan setelah menduda, dikatakan jabatan yang dipegang sama lelaki tersebut semakin baik di kantor. Dia memang berwibawa dan memiliki etos kerja yang tinggi. Banyak klien yang menyukai dan tentu owner perusahaan menyenangi sifatnya yang humble dan bersih. Tahun 2018 diangkat jadi wakil direktur bersamaan dengan hubungannya yang kembali bersemi dengan Monica yang dengan sabar menanti kekasihnya itu menduda. Hebat ya cinta sejati. Selama ini dia bekerja sebagai penata rias panggilan dan juga join bersama salon temennya. Kalau ada event pasti ikut jadi tukang makeup. Banyak sih omongan mengenai hubungan mereka karena udah jadi rahasia umum sebenarnya Anthony cuma cinta sama Monica semenjak dulu. Emang jodoh berhasil juga bersatu. Keduanya menjalani pernikahan di bulan Mei 2019 saat usia Anthony 34 dan Monica 33 tahun. Untungnya sang putra bisa menerima wanita itu dengan baik, karena Monica pun sangat menyayangi Abram yang mulai beranjak remaja. Pada saat pandemi di bulan Agustus 2020, kenyataannya direktur yang memimpin perusahaan pipa air terkena virus yang menyerang kala itu, hingga dia kehilangan nyawa. Takdir nggak bisa ditolak. Dengan peristiwa ini ternyata posisi Anthony naik. Dia yang jadi direktur sekarang meskipun kala itu usianya masih 35 tahun. Namun jangan diragukan mengenai kemampuannya memimpin. Sangat mumpuni, meskipun di waktu yang bersamaan penjualan menurun 50% karena untuk sementara pengiriman ke wilayah tertentu nggak bisa dijalani akibat lockdown. Nggak masalah, yang penting duitnya masih banyak. Kita sedikit ngebahas dulu ya hubungan Anthony sama Monica yang emang gak pernah putus meski lelaki tersebut sempat nikah sama Jorda. Karena sebenarnya Monica pun pernah berpikir mustahil untuk memiliki Anthony lagi seutuhnya. Jadi dia emang gak setia juga dan sempat berhubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Anthony. Keduanya dulu sering berantem karena lama banget menceraikan Jorda sampai anaknya mau remaja. Di masa-masa itu ternyata Monica udah menjadi wanita yang nakal. Dia bersahabat dengan seorang pria berwujud wanita yang juga memiliki salon bernama Pita Sopanit usia 37 yang sebenarnya suka nawarin juga ke om-om hidung belang. Saat kekurangan uang ya Monica mau aja, tapi dia selalu berusaha menolak karena Anthony dari dulu sering ngasih uang juga walaupun jumlahnya nggak banyak. Makanya setelah menikah, akhirnya Pita diperkenalkan sama suaminya dan Anthony nggak pernah ngerasa risih dengan kedatangan war tersebut. Bahkan disuruh tinggal di rumahnya aja karena setahu dia, Pita yang dulu sering ngasih job makeup pada Monica. Namun ditolak sama Pita yang memilih tinggal di rumah kontrakannya. Pada Oktober 2021, Monica ngomong pada suaminya bahwa ada ponakannya dari kota Bandung ingin coba ngadu nasib di Phnom Penh dan jika diizinkan mau numpanglah tinggal di rumah mereka sementara sampai dapat pekerjaan. Namanya Sapporo Road, usia 25 tahun, kasihan habis di PHK karena pandemi kemarin. Tentu aja dengan pikiran positifnya, Anthony nyuruh datang dan bakal ngebantu ngasih kerja sama pemuda tersebut. Muncullah di rumah mereka dan Sapporo ditempatkan di salah satu kamar di samping ruangan tamu. Pemuda itu nampak sangat ramah dan gampang berbaur dengan Abram. Namun saat Anthony tawarin untuk bekerja di perusahaannya malah ditolak. Alasannya, Sapporo punya minat dalam dunia hiburan dan musik. Tapi pas disuruh nyanyi suaranya juga cempreng. Main alat musik apapun gak bisa, cuma doang. Disuruh ngelawak juga malu-malu. Terus mau kerja apa coba? Tetap aja bilangnya sedang nyari kerja yang cocok. Nggak jelas keahlian sebenarnya apa. Yang ada kemudian cuma makan tidur dan mulai bikin risih pemandangan. Monica juga dulu awalnya masih sering ikut ke kantor buat nemenin suaminya kerja. Bantu ngawas dan ngobrol-ngobrol sama karyawan layaknya ibu direktur berkelas sultan walau masih agak kaku. Namun kemudian mulai terbiasa. Tapi beberapa bulan semenjak kedatangan Sapporo di rumahnya malah jadi jarang ngikut ke kantor. Rebahan terus di rumah. Sampai kemudian jadi sering juga ya ikut nganter-nganter pemuda itu nyari kerja sih alasannya. Dari pagi dan baru pulang malam hari. Selama berbulan-bulan begitu terus. Yang tentu bikin Anthony curiga. Dia bukannya cemburu bakal terjadi aneh-aneh ya antara istrinya dengan sang ponakan. Tapi sekarang kan bukan zamannya cari kerja itu keliling, door to door seharian 7 hari seminggu karena ada yang namanya internet. Via email atau website kan bisa. Ini mah tiap hari minjem mobil cuma ngabis-ngabisin bensin. Lagian kalau minat dalam dunia keartisan, emang ada berapa perusahaan hiburan sih sampai tiap hari didatengin. Dan kalau malam pas ditanya, pasti jawabannya nihil.
Apanya yang nihil? Kenapa nggak mau coba kerja di perusahaan penjualan pipa air miliknya? Kan bisa belajar pelan-pelan daripada nganggur. Tapi tiap kali diomongin malah yang ada lawan berantemnya si Monica yang terus-terusan ngebela Sapporo. Akhirnya ya udah dibiarin aja. Akhir bulan Agustus 2022, Anthony mulai sering dapat link website dari nomor-nomor yang tidak dikenal yang awalnya dia males buka. Sepertinya itu spam mengenai situs dewasa yang sama sekali tidak menarik minatnya. Semakin gencar masuk sampai ngebuat laporan mengenai nomor tadi yang bisa aja cuma penipuan. Rajin diblokir sama dia dengan selalu positive thinking, itu cumalah kerjaan orang iseng. Sampai kemudian para bawahannya nunjukin gelagak aneh. Mulai suka bisik-bisik hening dan terkaget kalau Anthony mendadak muncul. Ini bikin hati nggak enak, kayak lagi digosipin. Sementara dirinya selalu ngerasa baik dan nggak pernah macem-macem dalam memimpin. Hal itu yang kemudian ditanyakan ke salah satu karyawan yang sering masuk ke kantornya bernama David. Apa ada hal yang mengganggu atau salah di mata mereka mengenai dirinya belakangan ini? Kok kayak makin sering bisik-bisik dan terdiam tiba-tiba? Sampai akhirnya si karyawan David ngasih tahu ya bahwa sebagian dari mereka menemukan seorang wanita di situs dewasa yang wajahnya mirip banget sama Ibu Monica. Cuma rambutnya yang beda dipirang-pirangin, atau bisa jadi kan pakai wig. Dulu sih banyak yang menganggap nggak mungkin itu istri direktur. Namun pernah sekali Pak Anthony dan Monica ngajakin ponakan mereka ke kantor untuk mampir. Cuma sebentar di ruangan tunggu. Karyawan lain yakin bahwa Sapporo adalah tokoh dalam situs dewasa tersebut yang sering main sama Ibu Monica. Bukan mirip lagi, ini adalah dua orang yang sama. Soalnya bukan cuma satu video, tapi ada belasan atau bisa aja jumlahnya lebih dari 20 video yang pemainnya adalah Monica serta Sapporo. Penasaran dengan hal ini, si karyawan David ngasih link hingga ditonton sama Anthony. Dia kaget dan langsung ngerasa malu. Ini toh yang sering masuk ke handphonenya dari nomor tidak dikenal. Segera balik ke rumah hingga tubuhnya demam tinggi dan lidah terasa keluh. Saat Monica pulang, Anthony sempat marah namun tetap istrinya ngebantah. Walaupun jelas-jelas di video adalah dirinya dan Sapporo, tapi tetap aja Monica bilang itu bukan dia karena warna rambutnya yang berbeda. Background kamarnya juga susah diketahui lagi di mana. Yang pasti bukan di rumah mereka. Ada yang di hotel dan sisanya kayak kontrakan murah soalnya kasur dan gordennya nampak kusam. Bahkan dengan alasan bahwa video sekarang mudah diedit, wajah bisa aja dimirip-miripin, ngebuat Anthony jadi ragu untuk nuduh lebih lanjut. Tapi dalam masa semingguan dia izin cuti dari kantor karena malu dan gak enak badan. Sampai pada Rabu 14 September 2022, Anthony diam-diam mencoba hubungin Pita melalui DM akun Instagramnya, menanyakan mengenai kejelasan video yang dicurigai tersebut. Bahkan dengan sigap, si Warwerwar itu ngasih sebuah situs dewasa dengan akun khusus, di mana nampaknya itu adalah milik Sapporo. Baru deh Anthony yakin istri dan ponakannya memang sudah pemain sejak lama. Bahkan tanggal upload terbarunya masih beberapa hari sebelum dia dikasih tahu karyawannya. Bingung dengan keadaan, patah hati, kesel, cemburu, dan semua perasaan campur aduk. Akhirnya dia ngasih tugas khusus kepada Pita. Pada minggu malam 18 September 2022 dengan mendadak, Monica dilarikan ke rumah sakit Khmer Soviet Friendship karena keracunan makanan. Anehnya menurut dokter yang memeriksa, kenapa baru diantar jam 8 malam jika emang sudah tidak sadarkan diri sejak jam 2 siang. Ada 6 orang yang nganter ke rumah sakit kala itu, salah satunya adalah Pita. Dia bilang awalnya mengira bahwa Monica sedang tidur siang saat itu. Sore hari baru ada yang sadar mulutnya berbusa. Biasanya kalau minggu dia emang suka nongkrong di salon seharian buat ngegosip dan tidur siang di sana. Sampai akhirnya dokter menyatakan sudah terlambat. Monica telah menghembuskan nafas terakhirnya sejak 2 jam lalu di usianya yang ke-36 tahun. Kemudian pihak rumah sakit menghubungi polisi karena curiga seperti ada permainan dalam kasus ini. Segera dengan telaten menggeledah salon milik Pita beserta semua karyawan di sana. Sampai polisi akhirnya menemukan history chat di mana Warwerwar tersebut yang nyuruh Monica untuk datang di hari kejadian. Kedapatan juga bahwa Pita memiliki struk manual pembelian zat potas, yakni sejenis racun yang digunakan untuk membasmi tikus. Polisi akhirnya memeriksa makan siang Monica, yakni samlar kako, berupa sup kental kuah mirip soto dengan sedikit toge serta mie putih di dalamnya.
Sayangnya udah nggak ada lagi sisa, mangkoknya udah bersih dicuci, kemungkinan sengaja disingkirkan untuk menghilangkan jejak. Namun dalam sistem tubuh Monica emang diketahui makanan tersebut mengandung racun dengan dosis tinggi yang menghabisi nyawanya hanya dalam waktu 3-5 jam sejak dikonsumsi. Semua bukti ini menunjuk hanya pada Pita. Dia yang menyuruh orang untuk beli makanan itu. Dia juga yang menyajikannya pada Monica. Bahkan saat dianggap sedang tidur siang, karyawan salon lain gak boleh mengganggunya dan ditutup gorden di tempat tidur salon. Kemungkinan ini disengaja agar tidak ada yang panik dengan kondisinya lalu langsung ngebawa ke rumah sakit, takut malah terselamatkan. Jadi ditunggu sampai nyawanya benar-benar habis dulu. Karena tersudut dan diancam bakal mendapat hukuman berat akibat perbuatannya, akhirnya Pita pun menangis dengan kejer, lalu mengaku bahwa memang dialah pelakunya, dan menunjuk dalang yang telah memberi perintah, yaitu suami dari Monica, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Anthony Chuk. Udah pasti lelaki tersebut nggak bisa berkutik dengan bukti SMS dan chat yang diperlihatkan pada pihak kepolisian. Ada juga loh ternyata rekaman telepon antara mereka berdua ya, yang disimpan sama Pita atas perintah penghabisan nyawa Monica. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa si Warwerwar itu nyimpan panggilan telepon instruksi dari Anthony. Buat jaga-jaga semisalnya ketahuan perbuatannya, supaya nggak dituduh sebagai pelaku tunggal. Dengan jelas juga disebutkan bahwa jika berhasil melakukan apa yang diminta, maka Pita atau yang nama lelakinya adalah Kang Na, bakal dapat bayaran senilai 100 juta ril atau hampir 400 juta rupiah dengan uang muka 25%-nya yang sudah ditransfer 2 hari sebelum eksekusi. Bahkan bukti mutasi rekeningnya mensinkronkan pernyataan tersebut. Itu juga yang digunakan oleh Pita untuk membeli racun potas yang ternyata dijual bebas di wilayah Phnom Penh. Pita yang tahu semua rahasia Monica semenjak dulu justru bocor banget cerita segala hal sama Anthony. Sekarang dengan diimingi uang malah mau aja menghabisi sahabatnya. Dari sini juga ketahuan bahwa sebenarnya Sapporo bukanlah ponakan Monica, justru pacarnya yang numpang hidup. Usia aslinya bukan 25, justru 30 tahun. Keduanya udah lama mencari uang dari situs dewasa dan cukup terkenal lah di kalangan pecinta video Anu. Dia sebenarnya sedih karena Monica nikah dengan Anthony, tapi dia juga pengen ngerasain hidup enak di rumah besar Anthony dengan mengancam Monica. Bagaimanapun caranya bawa dia untuk tinggal di sana, atau akan dibocorkan sama bapak direktur tersebut tentang kegiatan mereka yang sering muncul pada situs-situs aneh. Karena ketakutan, Monica nurut. Tiap hari mereka keluar rumah bukannya nyari kerja, tapi jalan-jalan gak jelas ngabisin duit Anthony. Lawang gak punya keahlian mau ngelamar kerja di mana sih Bang Sapporo begajul? Termasuk untuk syuting video situs dewasa. Mereka sewa hotel atau di kontrakan milik Sapporo yang udah mau tumbang. Namun sejak videonya ketahuan sang suami, si ponakan gadungan itu pun kabur, balik ke kota Poipet karena takut dilaporin ke polisi dan juga takut dihajar sama Anthony. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 6 Maret 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Phnom Penh menyatakan bahwa Anthony Chuk bersalah atas konspirasi penghabisan nyawa istrinya. Sengaja dan sangat terencana, lelaki berusia 38 tahun itu pun dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan karena merasa dihianati sang istri. Pita Sopanit menerima vonis 15 tahun penjara, sementara Sapporo Rod juga mendapat 6 tahun kurungan atas penipuan serta video-video anehnya. Anak Anthony, yaitu si Abram, kemudian diasuh oleh ibu kandungnya Chorda di kota Samraong. Bagaimana menurut kamu? Cocokkah bahwa semua malah kena getah padahal udah jelas yang nakal sejak awal Monica sama Sapporo, di mana mereka juga diketahui mendapat banyak uang dari video yang telah disebarkan. Tapi nggak ada puasnya ya. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.